Oke deh kalau gitu. Selamat datang semuanya di Breakout Room A, sesi paralel yang kedua. Mungkin aku perkenalin dulu, namaku Kevin, aku mahasiswa DKV UPH angkatan 2018. Buat yang belum tahu, salam kenal. Di sini aku bakal jadi semacam MC kali ya, yang berperan ngebuka sama menutup sesi paralel ini. Mungkin sebagai pembuka, aku bakal jelasin sekilas dulu tentang apa aja bentuk kegiatan yang berjalan kali ya di breakout room ini. Selama kira-kira 95 menit ke depan. Mungkin seperti yang udah diketahui gitu, setelah ini tuh kita bakal dengerin sesi presentasi dari mahasiswa yang terjadwal di breakout room ini. Nah, kita juga akan ada sesi Q&A singkat, tepat sebelum 95 menit yang diberikan itu habis. Untuk memimpin sesi kali ini, kita kehadiran seorang moderator, yaitu Ibu Juliana Suhindro Putra. Selamat datang, Bu. Sebelum kita mulai, mungkin aku mau gentle reminder dulu. Aku mau ngingetin kepada para presenter untuk mengubah nama atau merename nama kalian di Zoom sesuai dengan format yang udah ditentuin. Mungkin formatnya aku akan kirim di kolom chat Zoom sekarang ya, sebentar. Aku kopas dulu. Bagi yang belum aja sini, di sini. Ini ya formatnya. Oke. Terus nanti aku juga mau ingetin, aku sebagai timekeeper juga, nanti aku bakal ingetin sisa waktunya pas kalian presentasi gitu. Jadi nanti peringatan pertama itu nanti 5 menit sebelum waktu habis gitu ya, aku bakal ngingetin di chat. Terus 2 menit sebelum waktu habis, aku bakal ngingetin di chat sekaligus secara lisan gitu. Nanti aku mungkin izin motong presenter untuk ngingetin waktunya tinggal 2 menit gitu. Paling itu aja sih dari aku. Untuk sesi berikutnya, aku langsung persilakan moderator untuk mengambil alih. Good luck semuanya. Waktu dan tempat aku berikan ke Ibu Juli. Oke. Ya, selamat datang semuanya ya di room A untuk sesi kedua ini. Aduh, depan aja. Nah, kita akan mulai untuk yang hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 peserta ya. Jadi untuk saya berikan beberapa rules aja ya. Ada beberapa rules yang singkat aja. Yang pertama adalah durasi presentasi. Nah, kalian punya waktu itu antara 8 sampai 10 menit. Tadi sudah diingatkan ya, itu nanti ada remindernya. Kalau nanti udah 10 menit, saya juga bisa memotong langsung ya, karena ini supaya perjalanan kita hari ini bisa lebih lancar. Jadi setiap presenter kalau bisa di dalam waktu yang sudah ditentukan 8 sampai 10 menit gitu ya. Nah, itu akan dibantu sama panitia kita untuk waktunya. Akan ada 2 kali ya, yang tersisa 5 menit sama 2 menit nanti akan diingatkan. Saya akan mengingatkan juga ya di 2 menit terakhir gitu. Lalu untuk pertanyaan Q&A itu ada di akhir sesi. Jadi kalian kalau bisa sih nanti kita saling berdiskusi ya, gitu ya, bukan bertanya doang sih, tapi berdiskusi. Kalian boleh ngasih masukan, kalian boleh kasih tanggapan gitu ya, bebas gitu, tidak perlu hanya bertanya doang. Itu akan ada di akhir sesi dan kalau bisa sih bisa saling menanggapi ya, kayak nggak kritik gitu. Jadi mohon diperhatikan juga untuk teman-teman peserta untuk mendengarkan teman-teman presenternya gitu ya. Jadi ada diskusi yang seru nanti di belakang. Nah, kalau ada yang mau diskusi nanti bisa dengan raise hand ya di sini di Zoom, terus nanti akan saya panggilkan namanya. Oke, kalau ada kendala dan untuk share screen dan segala macamnya juga akan dibantu oleh panitia. Pokoknya panitia di sini udah
siap lah ya kalau ada sesuatu yang terjadi ya. Oke, thank you. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah jam 11.18 ya. Untuk yang pertama adalah presenter dari UPH, yaitu Nadia. Nadia akan menyampaikan tentang Miss Ensin ya. Betul ya, oke. Nadia bisa present, mungkin boleh dicoba. Share screen ya, Bu? Ya. Oke, sudah aman ya. Oke, silakan Nadia, boleh dimulai dan waktu akan dijalankan oleh panitia. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Nadia. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan konsep karakter dan Miss Ensin dalam penyutradaraan film Harum Melati. Oke, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai film dan narasi dan hubungannya dengan katarsis. Jadi film dan narasi itu pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi audiens ya. Salah satunya itu melalui emosi dan perasaan yang ditimbulkan, baik perasaan positif ataupun perasaan negatif. Nah, narasi tersebut itu mampu berperan dalam penyembuhan atau memiliki fungsi katarsis. Nah, fungsi tersebut ini bahkan sudah diakui sejak zaman Yunani kuno, di mana Aristotle itu menggunakan istilah katarsis untuk menjelaskan fungsi dari pembebasan diri dan perasaan negatif tertentu. Hal ini tuh dapat dicapai dengan cara mengimitasi kejadian sehari-hari secara dramatis, baik melalui narasi ataupun film. Hal ini tuh diharapkan dapat menggugah perasaan seperti empati, rasa takut, atau rasa cemas oleh audiens dengan tujuan untuk menyalurkan hal tersebut. Selanjutnya juga itu melalui penceritaan ulang dalam narasi atau film ini, penonton itu seolah dapat mengulang masa lalu atau sejarah dengan memberikan akhir yang baru gitu. Akhir yang baru ini atau the new ending ini dapat membawakan rasa kepuasan dan pelepasan terhadap audiens tersebut. Jadi seolah-olah penonton itu diundang untuk mengunjungi kembali kehidupan masa lalu atau secuil bagian dari sejarah melalui persona orang lain. Dalam hal ini tuh karakter fiksi yang bersangkutan. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia itu sangat kaya ya akan sejarah, terutama dalam konteks perjuangan dan kolonialisasi oleh bangsa Belanda. Kita itu dijajah hampir 350 tahun, di mana hal tersebut tentunya memberikan dampak psikologi gitu yang melekat. Dalam penyusunan cerita untuk Harum Melati ini, penulis, yaitu saya, mencoba untuk menyoroti dampak dari penjajahan tersebut yang dirasakan baik oleh kaum pribumi maupun kaum pendatang Tionghoa. Nah, tentunya kedua etnis tersebut memiliki respon yang berbeda ya, karena cara penjajah untuk memperlakukan kedua etnis tersebut juga tentunya berbeda, karena mereka memiliki tujuan untuk mengadu domba gitu. Sehingga terciptalah separasi yang terjadi dalam bidang ekonomi dan budaya. Selanjutnya, unsur emosional yang diangkat dari penulisan cerita itu adalah dilema, di mana karakter utama yang bernama Melati ini nanti akan dihadapkan dengan kedua pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan bagi dirinya. Nah, konsep dari dilema tersebut nanti akan menjadi pusat dari masalah dan ketegangan yang ada gitu. Lalu juga akan didasari dengan penegakan kekuasaan pada zaman tersebut yang waktu itu sifatnya masih sangat otoriter ya. Jadi melalui film Harum Melati ini, nanti penonton akan menyaksikan karakter utama bernama Melati yang menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri, di mana pada zaman tersebut kekuasaan tersebut masih sangat abu-abu dan tidak pasti. Dan juga nanti kita akan menyaksikan gitu kehidupannya dia itu sebagai wanita Cina peranakan itu nanti akan seperti bagaimana struggle-nya dan lain-lainnya. Di mana dia harus menghadapi dampak dari separasi ya dengan baik kaum pribumi melalui sisi budaya maupun ekonomi.
Nah, narasi yang ditekankan itu kan dilema, dan di mana dilema ini nanti akan berujung tragis gitu. Jadi ironi ini tuh diharapkan dapat membawakan unsur katarsis terhadap penonton. Topik yang diangkat dalam Harum Melati itu bisa dikatakan cukup relevan ya dengan konteks kehidupan masyarakat zaman sekarang, di mana latar belakang mengenai separasi atau kesenjangan budaya antara etnis, baik etnis Tionghoa ataupun etnis pribumi itu masih cukup sangat kental gitu. Topik ini tuh akan menelusuri kira-kira separasi itu tuh bisa ditelusuri sampai mana sih pada awal terjadinya gitu. Lalu berdasarkan riset yang sudah dilakukan itu dapat ditelusuri hingga awal zaman penjajahan gitu, di mana seperti yang telah dikatakan bangsa Belanda itu kerap mengadu domba antar suku dan etnis. Sehingga mentalitas itu tuh tertanam dalam benak bangsa yang pernah terjajah itu kan selama 350 tahun. eh, Dan juga topik ini yang diriset oleh penulis itu, yaitu saya, diharapkan tuh dapat menyoroti dan membawa kesadaran terhadap bagian-bagian dari sejarah Indonesia yang sifatnya tuh bisa dibilang non formal karena tidak tertulis di buku pelajaran. Lalu selanjutnya mengenai kajian teori, berikut ada beberapa list dari hal yang saya bahas, namun secara lebih dalam saya akan membahas yang nomor 7 ya, Miss Ensin, karena mungkin ada beberapa yang kurang familiar dengan istilah ini. Jadi Miss Ensin itu berasal dari bahasa Prancis yang bisa diartikan staging and action. Jadi istilah Miss Ensin itu sendiri tuh digunakan awalnya untuk mengkonotasikan unsur-unsur film seperti setting atau latar, lalu kostum, lighting, waktu, atau pergerakan dalam frame. Pokoknya semua hal yang masuk dalam komposisi dalam frame itu disebut mise en scene. Kak, waktunya tinggal 2 menit ya, Kak. Thank you. Oke. Lalu selanjutnya dari metode penelitian itu yang dilakukan adalah kualitatif. Berikut ada beberapa tahapannya. Lalu dalam segi pembahasan itu dalam pembuatan film, filmmaker itu menggunakan film yang judulnya The Us sebagai referensi karena latar waktu dan tempat dari film tersebut itu serupa dengan film pendek Harum Melati, di mana karakter utama dalam film ini itu dijelaskan mengalami PTSD dari perang gitu, dampak psikologi dari perang yang juga ditekankan dalam film Harum Melati. Lalu selanjutnya dengan referensi yang sesuai, sutradara itu mampu bekerja sama dengan bidang artistik untuk menggali referensi-referensi tersebut, dan juga bekerja sama dengan DOP atau tata kamera untuk memperoleh perkiraan look atau gambaran visual dari film. Lalu dengan riset yang dilakukan berupa dinamika sosial, politik, dan budaya itu pada zaman tersebut, itu dapat menginspirasi konflik yang dibuat dalam cerita. Lalu riset yang mendalam yang dilakukan oleh filmmaker itu diharapkan dapat direferensikan secara tepat, di mana sutradara itu akan menggambarkan suasana zaman pasca kolonial Belanda melalui beberapa hal, contohnya itu backstory dari masing-masing karakter, di mana sebenarnya tidak akan secara utuh dimasukkan dalam film, namun dapat membantu untuk pengembangan karakter dan membantu aktor untuk tahu harus bagaimana beraktingnya nanti sebagai referensi dengan pembentukan 3D karakter, lalu penjelasan mengenai fisiologi, psikologi, dan sosiologi dari karakter tersebut. Hal ini tuh akan mempengaruhi seperti yang telah dikatakan tadi, mempengaruhi cara aktor berakting, temperamen dari karakter, lalu keinginan dan natur moral dari masing-masing karakter, yang nantinya akan menunjang logika dari film yang mengacu pada sejarah nyata. Lalu dengan semua hal tersebut itu dapat membantu artistik juga dalam merancang kostum, properti, tempat yang menunjang, mise en scene dengan tetap mengacu pada masing-masing jati diri dari karakter dan cerita hidupnya. Lalu untuk bagian yang terakhir, saya sebagai filmmaker ingin menekankan pentingnya unsur dialog, plot, konflik, dan penokohan untuk mencapai ketegangan yang kemudian akan memampukan penonton untuk mencapai katarsis atau sisi pelepasan dalam dirinya masing-masing gitu. Lalu juga ingin menekankan pentingnya peran sutradara dan pentingnya art dan DOP juga. Lalu
sutradara itu perannya sebenarnya itu sangat besar karena dia itu memiliki istilahnya kemampuan untuk bernarasi melalui layar. Dia itu mampu mengangkat bagian sejarah Indonesia yang kurang disorot gitu. Lalu juga sebagai filmmaker sangat penting ya untuk memberikan perhatian lebih terhadap dampak psikologi dari perang, terutama dalam rupa trauma dan PTSD yang menciptakan mentalitas inferior yang dapat menghentikan negara untuk maju gitu. Hal tersebut juga tentunya perlu disorot gitu dan diupayakan agar disadari gitu, baik melalui peran kita sebagai praktisi orang desain maupun sebagai contohnya pelaku akademis dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih ya Nadia untuk penjelasannya hari ini tentang Harum Melati. Nanti kita coba obrolin ya di akhir ya. Oke, selanjutnya adalah Stefani. Apakah Stefani ada? Iya, ada Bu. Oke, silakan Stefani boleh mencoba untuk share screen. Ditimpa aja nggak apa-apa. Ada tulisannya harus, oh iya. Oke. Oke, saya izin untuk share screen ya Bu. Iya, silakan. Ya, saya langsung mulai aja ya. Jadi, perkenalkan, saya Stefani Natania, selaku penulis 1, akan menjelaskan mengenai makalah dengan judul Studi Translasi Permainan Kartu Edukasi Wilah menjadi Permainan Berbasis Digital. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Populasi yang tinggi ini berbanding lurus dengan banyaknya sampah yang dihasilkan di negara ini. Dari data World Economic Forum tahun 2017 dinyatakan bahwa terdapat kurang lebih 620.000 ton sampah plastik yang mencemari perairan Indonesia. Salah satu langkah untuk memulai gaya hidup minim sampah itu adalah dengan melakukan pemilahan sampah. Dari data Waste for Change, Indonesia baru melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebesar 49,2%. Untuk menghadapi isu ini, maka penting untuk melakukan komunikasi dan edukasi pada masyarakat. Salah satu sarana untuk mengedukasi adalah dengan permainan. Wilah adalah sebuah permainan kartu edukasi mengenai pemilahan sampah. Permainan ini bisa dimainkan oleh anak usia 7 tahun ke atas, sebanyak 2-6 pemain dengan durasi permainan sekitar 5-15 menit. Permainan ini bertujuan untuk mengedukasi mengenai 3 jenis sampah, pentingnya memilah sampah, dan bahaya pembakaran sampah. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali pada permainan fisik atau analog seperti permainan wilah. Kegiatan yang biasanya dilakukan secara langsung, sekarang mulai dialihkan ke kegiatan dengan jarak jauh atau dari rumah masing-masing, mulai dari pembelajaran jarak jauh, bekerja dari rumah, gitu juga dengan kegiatan hiburan seperti menonton via aplikasi maupun bermain permainan digital. Kemudian, permainan yang edukatif ini mampu memikat minat dan membantu konsentrasi anak sehingga lebih memahami pembelajaran. Anak-anak yang lahir di era digital seperti saat ini memiliki kemampuan interaksi yang sangat baik dengan berbagai teknologi. Hal ini mendukung penggunaan teknologi informasi dalam edukasi anak sehingga pembelajaran jadi lebih efektif dan juga menyenangkan. Nah, maka dari itu, hal ini mendukung adanya translasi permainan fisik wilah menjadi permainan yang berbasis digital. Menurut Oxford Learners Dictionaries, kata permainan atau game ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk kesenangan. Biasanya di dalamnya itu terdapat aturan yang menentukan pemain itu menang atau kalah. Dan juga seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, banyak permainan yang awalnya tuh permainan fisik atau analog, mulai ditranslasi ke dalam media digital. Dalam pengembangan sebuah permainan digital, ini terdapat 3 pilar utama, yaitu art, design, dan programming. Tim art itu adalah tim yang bertugas untuk merancang tampilan permainan dari segi visual. Terdapat berbagai bagian dalam tim art, namun pada makalah ini saya sebagai penulis mengambil peran sebagai konsep artist atau
concept artist dan 2D artist atau interface designer. User interface merupakan titik terjadinya interaksi pengguna dengan sebuah alat atau sistem. Dalam perancangan user interface, dapat dimulai dengan menentukan prioritas hierarki visual dengan ukuran, warna, dan tata letak. Dalam buku Consistency in UI Design, terdapat 2 jenis konsistensi, yaitu konsistensi eksternal dan konsistensi internal. Konsistensi eksternal merupakan kekonsistenan dengan UI kompetitor sejenis. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengguna karena tampilan sesuai dengan yang mereka ekspektasikan. Sedangkan konsistensi internal adalah kekonsistenan dalam perancangan sendiri yang bisa dihasilkan dengan penggunaan identitas visual yang baik. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode perancangan desain dari Robin Landa yang terdapat 5 tahapan perancangan. Pada makalah ini, perancangan baru sampai ke 2 tahapan pertama, yaitu orientation dan analisis. Pada tahapan orientation, saya mengumpulkan data dengan studi pustaka lewat literatur dan internet, observasi komponen existing, dan wawancara dengan perancang permainan. Pada tahapan analisis, data pada orientation saya tinjau dan disusun menjadi creative brief. Observasi atau studi visual ini dilakukan berdasarkan triadik dari form, content, context dari Robert G. Belton, yang kemudian untuk menentukan masalah desain komunikasi visualnya, saya coba terjemahkan masalah komunikasi Shannon Weaver dengan pembahasan triadik form, content, context ini. Tinjauan data berikut adalah visual existing-nya. Jadi kemasan permainan wilah ini dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian atas digunakan sebagai tempat kartu belum terpilah, dan pada bagian bawah digunakan sebagai pertanyaan refleksi. Ini adalah buku permainan, terdiri dari 22 halaman, dan berikut adalah sebagian dari halaman yang saya tampilkan. Kemudian kartu objek sampah dibagi menjadi 3 kategori, kartu sampah organik, kartu sampah plastik, dan kartu sampah kertas. Ketiga kategori ini masing-masing terdapat 16 kartu dan 4 variasi objek yang berbeda. Kemudian kartu olah sampah terdapat 3 kategori, 3 buah sesuai dengan kategori yang tadi. Kemudian ada 1 kartu bakar sampah dan koin pada setiap punggung kartu. Waktu sisa 2 menit ya, Kak. Oh iya. Kemudian untuk tinjauan data, saya menemukan masalah desain komunikasi visual pada masalah context form, yaitu pertanyaan refleksi sebagai pengingat dari esensi permainan, dicetak dan direkatkan pada bagian tutup kemasan. Medium dirasa kurang sesuai karena kurang mengunggah semangat pemain untuk membaca pertanyaan. Kemudian untuk masalah form, ditemukan masalah pada art style yang terlihat belum memiliki karakteristik yang khusus, padahal karakteristik identitas visual yang baik harus memiliki karakteristik yang unik atau karakteristik tersendiri. Hal lain yang ditemukan adalah desain pada kartu olah sampah masih cukup terlihat serupa dengan kartu objek sampah, sehingga saat bermain tidak langsung terlihat perbedaannya. Masalah yang terakhir adalah masalah content form, di mana logo belum dapat mengilustrasikan pesan permainan ketika dilihat secara terpisah. Padahal menurut Robin Landa, logo sangat penting dalam identitas visual karena ia harus dapat mewakili sebuah entitas atau brand. Kemudian saya menyusun creative brief yang dibagi menjadi 4, yaitu elemen yang harus dipertahankan, elemen yang harus diubah, elemen yang harus dihilangkan, dan elemen yang harus ditambahkan. Elemen yang harus dipertahankan itu adalah kartu objek utama seperti kartu objek sampah, kartu olah sampah, dan kartu bakar sampah. Kemudian elemen yang harus diubah itu adalah buku cara bermain yang akan diubah menjadi tutorial permainan di awal bagi setiap pemain baru, kemudian pertanyaan refleksi yang diubah menjadi bentuk kuis, kemudian koin pada punggung kartu akan diubah menjadi bentuk token yang terpisah, kemudian yang dihilangkan adalah yang bersifat fisik seperti kemasan dan juga tempat kartu belum terpilah. Kemudian elemen yang ditambahkan akan seperti timer dan scoreboard, dan elemen-elemen lain yang belum ditentukan pada waktu ini. Kemudian setelah melakukan penulisan makalah, saya selaku penulis sempat juga melakukan eksplorasi untuk visual dan juga konsep. Saya akan memperlihatkan secara singkat saja.
Pertama, saya membuat mind map dari nama kartunya, pilah kartu edukasi pemilahan sampah. Kemudian dari mind map ini, saya mendapatkan 3 alternatif dengan 3 kelompok kata kunci yang berbeda. Yang pertama itu tangkas, menantang, dan menyenangkan. Berikut adalah mood board dan eksplorasi art style-nya. Kemudian ini adalah eksplorasi sketsa logo dan ilustrasi, yang kemudian saya coba digitalisasi. Ya, ini untuk ilustrasinya. Kemudian untuk alternatif kedua, itu kelompok kata kuncinya persuasif, emosional, dan peduli. Berikut mood board dan eksplorasi art style. Ini untuk eksplorasi logo dan ilustrasi. Dan ini hasil digitalisasinya. Kemudian untuk alternatif yang ketiga, dengan kata kunci ramah lingkungan, natural, dan tekstur, berikut adalah mood board dan eksplorasi art style. Ini untuk eksplorasi sketsa logo, ilustrasi, dan digitalisasi logo. Ini untuk ilustrasinya. Sebagai kesimpulan dan penutup dari presentasi saya, dapat saya simpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak pada berbagai industri permainan fisik, salah satunya adalah kartu edukasi wilayah. Translasi permainan fisik ke permainan digital dapat dilakukan sebagai upaya untuk menanggapi protokol kesehatan mengenai social distancing. Penggunaan teori user interface untuk merancang tampilan permainan dan juga metodologi desain Robin Landa dapat membantu perancangan. Kemudian, melalui studi visual dari triadic form content context dapat diidentifikasi adanya masalah desain komunikasi visual mengenai medium design, art style, dan juga konten dari logo. Masalah tersebut kemudian menjadi dasar dari penyusunan creative brief mengenai elemen permainan yang akan dipertahankan, diubah, dihilangkan, dan ditambahkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, waktunya pas banget nih. Lanjut ya. Terima kasih Stephanie untuk pemaparannya ya. Selanjutnya kita langsung ke presentasi selanjutnya adalah Nia. Ya, itu namanya. Silakan Nia, pembicaranya tentang kampanye sosial ya. Selamat siang. Iya. Ibu, di tempat saya lagi azan, takut berisik. Mungkin apa mau dilanjutkan dulu ya dengan Iya, selanjutnya ya. Oke. Terus selanjutnya adalah Ananda ya. Oke, untuk Ananda, apakah sudah bisa? Nanti kita kembali lagi ke Nia ya. Bisa Bu, saya izin share screen ya. Iya, silakan Ananda. Oke. Udah kelihatan? Oke, silakan. Oke, saya langsung mulai ya. Selamat siang para hadirin sekalian. Kami peserta presentasi. Aduh, sorry, layarnya keburu-buru gak? Kepencet sesuatu tadi. Aduh, sorry, bentar. Oke. Selamat siang para hadirin sekalian. Kami ke peserta presentasi nomor 4332 ingin mempresentasikan karya kelompok kami Analysis Proportions and Exaggerations dalam desain karakter board game kami yang berjudul Scrap and Brawl. Nah, yang pendahuluan akan dilanjutkan oleh Edward. Ya, terima kasih Ananda atas waktunya. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi ini, ada baiknya kita semua mengenali dan mengenal kembali apa itu proporsi dan exaggeration. Nah, dalam perancangan game yang kami buat, yaitu Scrap and Brawl, yang merupakan juga salah satu tugas dari mata kuliah kami, proporsi atau proportions merupakan sebuah keseimbangan menurut KBBI, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan exaggeration adalah sebuah aksi atau sebuah benda yang memiliki suatu hal atau lebih yang dilebih-lebihkan dari proporsi biasanya. Di mana pada berikutnya, next. Nah, proporsi itu merupakan salah satu prinsip dalam mendesain sebuah karakter. Mengapa? Karena seperti yang sudah kita ingat tadi, proporsi merupakan sebuah keseimbangan, dan dimana kita semua tahu bahwa di dalam dunia seni, keseimbangan menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah karya. Namun, apa yang akan terjadi apabila dalam proporsi tersebut terdapat sebuah distorsi? Nah, distorsi yang ini adalah ada exaggeration atau eksagerasi, yaitu ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keseimbangan proporsi, di mana sebuah benda yang terlalu kecil atau terlalu besar, seperti itu. Nah, distorsi atau exaggeration ini berpotensi menjadi pedang yang bermata dua, di mana mampu menguntungkan atau merusak sebuah karya dan desain. Dan semua ini tergantung bagaimana kita memakai sebuah efek ini
apakah mampu untuk membantu atau malah merusak. Nah, di mana pada slide berikutnya akan dijelaskan kembali pada teman saya, yaitu Jordan, bagaimana memanfaatkan efek distorsi tersebut. Silakan. Pada pembahasan prinsipal design, proportion, and exaggeration, adanya prinsip desain memiliki kategori yang lebih rinci. Seperti dasarnya, prinsip layout design, prinsip desain keseluruhan berjumlah 12 atau 7, prinsip desain seperti rhythm, contrast, balance, kemudian prinsip architectural basic, prinsip untuk pembuatan desain karakter, prinsip pembuatan storyboard, dan lain sebagainya. Kembali lagi, bahwa prinsip desain proportion and exaggeration digunakan oleh seorang desainer agar dapat mengerti cara memvisualisasikan atribut visual design dalam bentuk form, agar pengamat dapat berkomunikasi secara visual dengan karakter yang diciptakan. Next. Kami memiliki beberapa metode untuk melengkapi informasi dan research pada kami. Jadi, pertama merupakan perbandingan desain karakter dari board games pada masa kini. Jadi, yang tahap pertama adalah kami menjabarkan beberapa alasan mengapa banyak karakter dari Scrap and Brawl memiliki distorsi yang nyata. Nah, pada makalah ini kami menggunakan objek Rasmuni yang ada pada gambar kanan atas. Nah, yang kedua adalah menandakan ciri distorsi dan tujuan yang mirip dengan karakter Rasmuni pada karakter kartun pilihan kami. Dalam hal ini kami memiliki objek kartun Adventure Time yang di gambar bawah kanan. Nah, dan langkah yang paling terakhir adalah membandingkan perbedaan distorsi serta membuktikan perbedaan lainnya yang terdapat dalam desain karakter objek penelitian. Nah, metode kedua kami adalah dengan membandingkan proporsi desain karakter Scrap and Brawl dengan proporsi objek nyata. Nah, perbandingan antara proporsi realistis dengan karakter objek pilihan kami, Rasmuni, akan membuktikan seberapa jauh sebuah proporsi dapat didistorsikan sehingga membentuk karakter-karakter yang memiliki style desain kartun yang tertentu, yang unik. Nah, karena objek kami merupakan seorang manusia, maka kami akan menggunakan referensi objek manusia juga. Nah, jadi pada tahap pertama, kami mencari informasi proporsi tubuh manusia yang normal. Nah, kami mereferensikan buku yang berjudul Drawing the Head and Figure oleh Jack Ham untuk proporsi tubuh manusia yang normal, dan mereferensikan Drawing the Head and Hands oleh Andrew Loomis untuk anatomi wajah manusia. Nah, tahap kedua kami adalah membandingkan proporsi objeknya dengan distorsi. Kami dapat seberapa jauh karakter Rasmuni dilebih-lebihkan dan di-exaggerate dari proporsi tubuh manusia dengan Seperti yang diketahui bahwa prinsip proportion and exaggeration merupakan salah satu transportasi visual yang penting dalam sebuah karya seni, di mana konsep karakter berserta dengan konsep art style pada board game Scrap and Brawl merupakan konsep yang relatif sama dengan konsep proportion and exaggeration dari beberapa macam kartun, salah satunya seperti yang disebutkan oleh teman saya, yaitu Finn dari Adventure Time. Next slide. Pada dasarnya, form merupakan salah satu elemen yang berkontribusi dalam proportion and exaggeration. Sebagai dasarnya, form merupakan pembahasan pertama, di mana pembagiannya badan dari Finn bisa dibedah menjadi berbagai macam jenis tabung. Dan terlebih dari itu, lekukan tubuh pada karakter tersebut tidak selalu konsisten, di mana adanya peran pasif and aktif daripada anggota tubuh karakter Adventure Time. Next slide. Tujuan atau arti pasif dan aktif dari karakter Adventure Time berfungsi untuk menunjukkan berbagai macam sisi emosional, baik dari cerita atau hanya sekedar atribut visual, guna untuk memperkuat pertunjukan dari para karakter. Untuk waktunya sisa 2 menit ya, guys. Oke. Oke. Next slide. Next slide, boleh? Tolong. Maaf, layar saya nggak berubah ya? Berubah, Le. Udah berubah, Le. Udah. Boleh mundur satu, tolong, Le. Oke. Iya, Nanda nge-lag ya. Nge-lag ya. Oke.
Oke. Pembahasan ini akan membahas mengenai fisik dari karakter Rasmuni. Yang pertama, bentuk hidung, dagu, dan fisik. Hidung Rasmuni tidak memiliki ukuran normal karena berbentuk panjang seperti batang kayu. Sementara hidung manusia normal hanya berukuran 2/3 unit. Dan pada bagian dagu Rasmuni itu berbentuk tumpul ke arah samping yang pada akhirnya membentuk kepala secara keseluruhan seperti bulan. Rupa tersebut berlainan dengan wajah manusia yang simetris. Dan yang terakhir adalah bentuk fisik dari karakter Rasmuni. Karakter ini memiliki visual dari materi Adventure Time, yakni adanya peran pasif dan aktif di dalamnya. Selain itu, secara keseluruhan, karakter Rasmuni dari board game Scrap and Brawl didominasikan dengan wujud bulat dan diciptakan tidak mengikuti skala tubuh manusia normal yang diukur dengan 3 kepala dan juga bagian kaki Rasmuni hanya berukuran kurang dari 1 kepala saja. Next slide. Nah, untuk menutup hasil dari presentasi yang sudah dan research yang kami lakukan pada hal ini, pertama kesimpulan yang kami dapat yakni adalah bentuk visual atau atribut visual yang mencolok dapat memberikan dampak psikologis pada manusia, di mana tadi sudah dijelaskan bagaimana sesuatu yang berbeda akan sama menangkap mata bagi manusia karena secara sadar kita semua tuh tahu apa itu normal dan apa yang tidak normal. Seperti kita manusia yang mampu terbiasa untuk beradaptasi dengan lingkungan dan hal ini proporsi manusia sendiri. Nah, maka akhir kata, penggunaan prinsip proportion dan exaggeration itu memang sebuah hal yang penting, namun tidak bisa dipakai hanya sedikit atau terlalu banyak. Karena apabila hal itu terjadi, maka akan masuk ke dalam hal yang disebut dengan uncanny valley, di mana hal itu akan terlihat sangat aneh, sehingga bukannya memang mencolok, namun akan terlihat jelek, seperti itu. Namun, juga tidak boleh dilupakan, karena hal ini mampu menunjukkan satu karakter hanya dari penampilannya semata. Seperti itu. Karena itu sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahpahaman dari kata-kata dan perbuatan kami. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, mari kita lanjut kembali ya. Kita kembali ke Nia. Nia hari ini berbicara tentang konten visual kampanye sosial ya. Oke, Nia apakah sudah lebih baik situasinya di sana? Halo. Ya, oke. Nia dari Mercubuana ya? Oke, silakan dipresentasikan. Oke, baik, saya izin untuk mempresentasikan ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Masih. Oh ya, udah oke. Ya. Silakan dipresentasikan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman dan Ibu Juliana Putra selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati, mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tinjauan Konten Visual Kampanye Sosial pada Media Sosial Instagram Sadari-Sadari. Baik, di sini ada pendahuluan. Alasan saya mengambil judul ini adalah yang melatar belakangnya adalah pemilihan judul ini karena pergerakan cepat yang terjadi di industri fashion, khususnya berkat kemunculan tren fast fashion, sehingga berkat kemunculan tersebut menjadi suatu permasalahan yang di bumi ini. Menurut pada survei McKinsey, jangka waktu penyimpanan pakaian oleh konsumen semakin singkat dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Pada tahun 2010, Amerika Serikat menghasilkan 11 juta ton limbah pakaian. Di Australia, setiap orang membeli 27 kg pakaian per tahun dan 20 kg
23 kg diantaranya berakhir di tempat sampah. Kain yang membusuk akan melepaskan gas metana ke udara dan tentunya hal tersebut berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Menurut catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, mencatat jumlah lebih dari separuh penduduk di Indonesia adalah pengguna internet. Pada tahun 2017, pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta. Hal tersebut mendukung gerakan kampanye dengan menggunakan media sosial dan dinilai lebih efektif serta efisien karena dapat menyasar seluruh masyarakat. Ini ada 7 analisis. 7 analisis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran unsur visual dapat mendukung penyampaian pesan pada kampanye melalui konten visual yang disajikan pada media sosial Instagram. Untuk kajian teori yang saya gunakan untuk memperkuat penelitian ini, saya menggunakan beberapa teori seperti teori kampanye menurut Roger dan Story, terus teori media sosial yang dikutip dari Nasrullah, dan teori mengenai konten visual yang dikutip dari jurnal Barik oleh Naura dan Martadi. Ini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu meninjau unsur visual yang terdapat pada konten visual kampanye sosial pada sadari-sadari seperti warna, layout, tipografi, ilustrasi atau fotografi, dan logo. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan konten visual yang diunggah dengan tenggang waktu pada bulan Agustus sampai dengan September 2021, dan konten visual yang diunggah pada tenggang waktu tersebut akan dijadikan objek penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara online dengan cara peninjauan dan pengelompokan jenis konten. Baik, masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Pada bulan Agustus sampai dengan 2021, Sadari-Sadari mengunggah konten sebanyak 23 konten dan dikelompokkan menjadi 3 jenis konten, yaitu ada 10 konten informatif, 5 konten edukatif, dan 8 konten marketing. Di sini ada konten informatif. Saya mengambil salah satu sampel dari konten informatif sebagai berikut, yaitu pada konten ini menyajikan pesan mengenai cara berdonasi pakaian di Dropbox Sadari-Sadari. Pada konten ini menggunakan warna background biru dan kuning, namun didominasi oleh warna background biru. Pada font, menggunakan warna putih untuk menjaga kesinambungan warna antara warna font dan warna background. Pada konten menggunakan huruf dengan jenis font sans serif karena font tersebut memiliki kesan sederhana, modern, kontemporer, dan efisien. Pada cover konten, gambar dan teks berada di tengah. Untuk slide berikutnya rata-rata berada di kiri dan bagian kanan diisi oleh foto atau ilustrasi grafis. Pada konten ini terdapat elemen visual berupa ilustrasi dan fotografi. Lalu pada cover terdapat ilustrasi berupa bentuk Dropbox yang mewakili bentuk visual dari Dropbox itu sendiri. Lalu ada bentuk ilustrasi dari hanger atau gantungan baju yang mewakili bentuk visual dari pakaian. Lalu ada shape berbentuk Maltese Prostar yang merupakan ikon khas atau super grafik dari kampanye Sadari, dan juga terdapat foto Dropbox Sadari-Sadari pada bagian tengah. Pada slide kedua, terdapat ilustrasi bentuk orang mengendarai motor yang mewakili bentuk visual dari ekspedisi atau jasa pengiriman. Terus lalu ada bentuk simbol maps yang mewakili bentuk dari lokasi Dropbox itu berada. Pada slide ketiga, terdapat ilustrasi bentuk Dropbox, bentuk shape, dan juga terdapat foto Dropbox dari Sadari. Icon yang terdapat di slide ketiga ini ada icon pakaian, lalu ada super grafik dari Sadari-Sadari. Lalu untuk waktunya tinggal 2 menit ya, Kak. Thank you. Lalu di sini ada konten edukasi. Saya mengambil salah satu sampel dari konten edukasi sebagai berikut. Pada konten di atas menyajikan pesan mengenai cara-cara perawatan bendera merah putih. Pada konten pertama terdapat teks berisi habis manis sepah dibuang yang merupakan peribahasa
yang memiliki arti hanya dimanfaatkan jika masih berguna, setelah tidak berguna ditinggalkan begitu saja. Pada konten kedua, bersihkan tata cara perawatan bendera merah putih telah diturunkan pada saat selesai 17-an. Pada konten ketiga, berisikan tata cara penyimpanan bendera merah putih selama 1 tahun agar warna pada kain tidak berubah. Lalu pada konten keempat, berisikan konten kampanye, yaitu kampanye merdeka dari limbah. Pada konten ini menggunakan warna dominan orange atau jingga. Lalu menggunakan font, menggunakan warna pada font terdapat 3 warna, yaitu putih, biru, dan juga oranye atau jingga. Warna tersebut digunakan menyesuaikan dengan background untuk menjaga kesinambungan antara background dengan warna font. Pada konten ini menggunakan font jenis huruf sans serif, dan konten ini terdapat elemen visual. Yang pertama ada elemen visual dari bendera merah putih, yaitu untuk bendera merah putih pada konten pertama untuk mewakili dari pembahasan yaitu merawat bendera merah putih. Lalu pada konten kedua di sini ada tata cara merawat bendera, ada bentuk air, ember, terlalu kayak angin, dan juga setrikaan. Lalu pada konten ketiga terdapat elemen visual bentuk lemari, yaitu melambangkan dari simpan bendera di tempat yang kering dan tertutup. Dalam konten keempat terdapat foto dari bendera. Lalu di sini yang terakhir ada konten marketing. Saya mengambil sampel dari konten marketing. Sini ada konten mengenai untuk perayaan internasional Charity Day atau acara amal internasional. Pada konten ini menggunakan 3 warna, yaitu hijau, orange, dan kuning, namun didominasi oleh warna hijau. Ini terdapat elemen buku yang mewakili dari dongeng virtual, dari teks yang berada di dongeng virtual. Pada acara kali ini, Sadari-Sadari bekerjasama dengan Bebek Cerita. Dan pada konten ini terdapat beberapa seperti warna orange dan kuning sebagai penekanan pada teks yang ada di konten visual ini. Baik, masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan unsur visual yang digunakan oleh Instagram Sadari-Sadari terbilang konsisten dalam segi warna, penempatan logo, elemen ilustrasi, dan font. Dengan hal itu menjadi ciri khas bagi Instagram Sadari-Sadari dan memudahkan konsumen untuk mengingatnya. Kurang lebih dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih Nia untuk presentasinya. Selanjutnya kita lanjut dulu adalah Valdi. Oke. Ya. Langsung aja ya. Ya, silakan Valdi. Udah kelihatan. Dulu. Udah ya. Oke. Ya. Oke. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya Valdi Yonatan dari konsentrasi animasi di Cafe UPH akan presentasikan makalah penelitian saya yang berjudul Representasi Kemiskinan melalui Prinsip Animasi dalam Perancangan Film Seni Pendek Adaptasi Karya Pramudia Ataturk. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu melalui entitasnya, mengenai entitasnya, yaitu karya yang sekarang lagi saya kerjakan, yaitu Si Jago Cancangan. Nah ini saya adaptasikan dari cerita Maman dan Dunianya oleh Pramudia Ataturk. Nah judul tersebut saya pilih langsung dari nama panggilan karakter utamanya, si Maman, yang pada masa kecilnya terperangkap di rumah untuk mengurus adiknya yang sakit parah dan pada akhirnya meninggal dunia karena dilanda kemiskinan. Oke, dari pendahuluan, proyek ini didasari oleh isu kemiskinan. Menurut Global Hunger Index, Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang moderat, jadi peringkat 73 dari 116 negara. Nah, sebagai salah satu bentuk pencegahan, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, masyarakat zaman sekarang, dewasa ini, yang paling berdampak
di masa depan dan yang akan menjadi penerus bangsa adalah generasi Z. Nah, untuk meningkatkan kesadaran kepada mereka, generasi Z ini diperlukan penyampaian pesan melalui medium yang relevan, yaitu konten video, karena mereka memang tumbuh besar dalam era di mana mereka bisa nonton video dimanapun dan kapanpun. Nah, salah satu bentuk konten video yang saya gunakan adalah animasi. Nah, itu animasi menurut Gibson merupakan medium yang mengkomunikasikan ide secara unik dan mudah dipahami oleh anak kecil maupun orang dewasa. Dan medium ini telah membantu orang-orang di seluruh dunia dengan cara yang terkadang tidak bisa dilakukan oleh tulis atau live action. Nah, salah satunya adalah film pendek Rangtan oleh Greenpeace. Nah, mereka ini mengangkat isu eksploitasi hutan kelapa sawit yang menyebabkan kehilangannya habitat orangutan. Nah, mereka ini kampanye berhasil membuat perusahaan besar seperti RSPO dan Wilmar untuk memberhentikan pengundulan hutan. Oke, masuk metode dalam proyek ini, saya menggunakan metode konsep mapping untuk mencari kata kunci. Nah, kata kunci itu nanti saya gunakan untuk menjadi acuan visual buat mencari referensi dalam perancangan. Nah, pertama dari saya cari dari judul dan makin mengkerucut cari kata kunci yang bisa merepresentasikan kemiskinan dalam penceritaan film ini. Oke, jadi metode kajian teori yang saya gunakan untuk dalam perancangan adalah prinsip analisis. Pasti udah nggak asing lagi, udah sering dengar. Nanti saya jelasinnya dalam pembahasan aja, nggak usah saya jabarin kelamaan. Oke, tinjauan data. Jadi kalau bisa direkap dari atas, data yang sudah saya jelaskan disimpulkan bahwa upaya meningkatkan kesadaran melalui kemiskinan di Indonesia dapat dicapai melalui perancangan film animasi. Dan dalam penelitian ini, saya akan melakukan eksplorasi prinsip-prinsip animasi dengan keyword sebagai acuan visual. Oke, ini dalam pembahasan ini saya eksplorasi yang saya sudah lakukan. Pertama dalam shot yang kedua shot ini, di atas karakter mama sedang menghibur adiknya pada awal film. Dan yang bawah ini shot paling terakhir dalam filmnya, yaitu pas dia lagi mengubur adiknya yang sudah meninggal. Nah, penggunaan prinsip squash and stretch pertama, saya gunakan untuk membuat Maman terlihat lebih energetik dan lebih bergairah. Sedangkan sampai akhir film penggunaan itu makin subtle, makin tidak kelihatan karena gairahnya sudah hilang dan dia udah makin pasrah. Antisipasi juga saya kurangi sama dengan yang prinsip sebelumnya. Awal-awalnya ada gerakannya diberi antisipasi supaya penonton dapat mengantisipasikan gerakan yang dilakukan, tapi makin ke belakang makin tidak terprediksi gerakannya. Nah, dalam staging saya juga di awal-awal saya staging banyak gerakan tubuh karena buat kelihatan dia lari-lari loncat-loncat gitu, tapi makin ke belakang makin menyorot ekspresi wajah untuk kelihatan mukanya makin sedih gitu kan. Terus prinsip follow through dan overlapping juga, yang atas kelihatan waktu badannya gerak sambil overlapping sama tangannya, dan makin ke belakang makin berkurang juga. Nah, timing juga pasti udah jelas kelihatan, yang atas temponya jauh lebih cepat dan bawahnya karena dia muram jadi makin lambat. Oke, dalam keyword selanjutnya dalam indifference ini saya representasikan melalui karakter Babe dan Maknya. Jadi peran mereka tuh sebagai antagonis di sini. Ceritanya mereka yang nggak peduli tentang walaupun mamanya cemas gitu, mereka nggak peduli sama sekali. Gitu. Jadi dalam adegan-adegannya tuh mereka maman datang mengasih tahu kan adiknya keadaannya gimana gitu. Tapi orang tuanya malah mengabaikan si maman, malah mendorong mereka. Dalam prinsip ini, prinsip yang saya gunakan slow in dan slow out. Jadi saya menggunakan prinsip slow in slow out biar gerakannya terasa berat. Jadi lebih frame-nya lebih mendekat di pojok-pojok gitu. Jadi gerakannya berat, kelihatan mereka nggak rela itu geraknya. Dan dalam timing juga sama, mereka kelihatan gerakannya lambat dan tidak bergairah. Dalam exaggeration juga saya sangat tidak melebih-lebihkan pose mereka. Jadi babenya lagi tiduran, cuma ngangkat doang, palanya dikit terus dorong pakai tangan gitu kan, terus tidur lagi. Terus emaknya juga bahkan nggak dikasih lihat ekspresinya, nggak berubah gerakannya, cuma pegang pala mamanya terus didorong lagi.
Untuk waktu ini tinggal 2 ya, 2 menit Oke, ya. terima kasih Kevin. Oke, langsung kesimpulan. Jadi proyek ini didasari oleh isu kemiskinan, tentunya untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat generasi Z melalui film animasi. Lalu melalui keyword, tadi saya mendapatkan kata kunci yang menjelaskan kemiskinan dalam cerita ini. Lalu dalam pembahasan, saya melakukan eksplorasi animasi untuk mencari representasi keyword tersebut melalui prinsip animasi. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih. Oh, tunggu. Tadi masih ada nggak? Setelah yang sama bapaknya masih ada lagi nggak? Jangan di-skip, nggak apa-apa. Oh, udah. Nah, ini udah ya? Oh, langsung kesimpulannya? Ya, langsung kelar. Oh, ya. Oke, thank you, Valdi ya. Ya. Mantap. Ya, selanjutnya kita next dulu ya. Ke Adri. Adri berbicara tentang apa? Ya benar ya, Adri ya? Media dokumentasi video in landscape. Oke, di sini ada Adri. Waduh, Adri. Kayaknya nggak ada deh, iya. Belum masuk sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Kita skip ya untuk Adri. Selanjutnya adalah, terakhir nih, Jessica. Jessica ada? Ada, Bu. Ya, pengembangan konsep branding ya. Oke. Oke, silahkan Jessica, boleh di-share. Bu. Jadi, perkenalkan, nama saya Jessica Diana Stanley dari jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Industri Kreatif Universitas Cipta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengembangan Konsep Branding dan Media Sosial untuk Bisnis Content Landscape. Content Landscape merupakan sebuah usaha industri rumah tangga yang bergerak di bidang kuliner pembuatan kue homemade klasik sejak tahun 2016. Namun tidak ada kemajuan yang signifikan dari segi penjualan karena usaha ini belum memiliki merek serta sarana pemasaran yang kuat. Selain itu, dari segi pemasaran, bisnis ini hanya melakukan pemasaran melalui word of mouth dan media sosial WhatsApp group yang khusus keluarga, sehingga hanya dikenali dalam kalangan keluarga, teman dan kenalan saja. Tujuan dari penulisan studi literatur ini adalah untuk mengetahui prinsip branding yang penting sehingga membantu dalam pengembangan konsep visual yang sesuai dengan image content landscape, dan untuk mengetahui bagaimana media sosial dapat membantu meningkatkan brand awareness dan membantu bisnis. Studi literatur ini akan membahas bagaimana branding dan media sosial dapat membantu meningkatkan brand awareness dan membantu bisnis, mengapa merek dan branding itu penting bagi suatu bisnis, serta pentingnya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk pemasaran saat ini. Berikut merupakan kajian teori yang digunakan. Yang pertama adalah menurut Ika Ratna Permata dan teman-temannya dalam jurnal yang berjudul Pentingnya Merek bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan merupakan suatu tanda atau sign yang diaplikasikan dalam produk atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum yang digunakan dalam kegiatan perdagangan sebagai pembeda antara produk atau jasa yang diproduksi dengan produk kompetitor lainnya. Yang kedua adalah menurut taringan Liswan Taringan dan Hansel Bagus Tritama dalam jurnal yang berjudul The Effect of Social Media to the Brand Awareness of a Product in a Company. Media sosial adalah media online di mana semua pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten apapun seperti poster, video, iklan, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penulisan studi literatur ini adalah kajian pustaka. Ini sumber yang digunakan untuk penulisan studi literatur ini berupa buku, jurnal, internasional dan nasional yang tersertifikasi, memiliki DOI, dan sebagian besar diterbitkan dalam
waktu 5 sampai hingga 10 tahun terakhir. Berikut merupakan tinjauan data yang telah dikaji dari berbagai sumber yang berbeda. Branding memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pemasaran online karena branding dapat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap suatu produk. Selain itu, dengan adanya branding, produk yang dijual akan lebih mudah dikenali oleh konsumen. Hal tersebut dikarenakan branding dapat menghubungkan produsen dengan pelanggan, sehingga dapat memudahkan brand untuk mudah diingat dalam benak konsumen, memperluas jangkauan pemasaran, dan lain-lain. Ketika membuat konsep brand, pemilik bisnis harus mengetahui apakah adalah karakter dari brand, apa keunikan yang dimiliki, dan siapa target marketnya. Dengan adanya media sosial, pemasar dapat lebih mudah mendekati konsumen dan menjangkau konsumen baru dalam waktu singkat karena media sosial memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung dan cepat dengan konsumen. Selain itu, mudah digunakan dan biaya promosi produknya yang murah namun efektif. Pengimplementasian sosial media dapat memberikan manfaat bagi industri rumah tangga, di antara sebagai galeri katalog produk, survei target konsumen, mantau konsumen, dan lain-lain. Pollenas Cake selama ini belum punya nama merek dan akun media sosial yang resmi khusus Pollenas Cake untuk menjalankan usahanya. Pollenas Cake yang belum memiliki nama merek akan susah diingat di benak konsumen. Karena konsumen sendiri akan bingung menyebutkan kue ini buatan siapa dan akan susah memperkenalkan kue ini ke orang lain. Oleh karena itu, sangat penting melakukan branding karena dapat memberikan identitas pada produk agar mudah dikenali, sebagai pembeda dengan produk brand lain dan agar mudah diingat di dalam benak konsumen. Agar Pollenas Cake dapat dikenali oleh banyak orang di luar kota Tarakan, maka akhirnya nama Pollenas Cake dipilih sebagai nama merek bisnis karena merupakan nama dari pembuat kue bisnis ini, yaitu Ibu Pollena, di mana Ibu Pollena sudah terkenal sejak lama sebagai pembuat kue homemade yang handal dan memiliki cita rasa yang enak serta berciri khas. Sehingga orang-orang Tarakan akan memiliki persepsi yang baik terhadap kualitas kue buatan Ibu Pollena. Selain menentukan nama brand yang sesuai, perlu dilakukan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Hal ini dikarenakan kedua media sosial tersebut sering digunakan oleh target konsumen yang dituju, yaitu ibu-ibu rumah tangga usia 30-40 tahun yang gemar makan kue, belanja online, main media sosial, dan yang suka memberikan kue untuk dinikmati bersama keluarga, terutama anaknya. Terus dari segi marketing, dari segi biaya marketing di sosial media juga lebih terjangkau dibandingkan di media konvensional. Berdasarkan keunggulan dan karakteristik dari produk Pollenas Cake serta target market yang dituju, maka keseluruhan konsep merek yang akan diangkat adalah kue rumahan yang dapat membawa atau mengingatkan pada kehangatan keluarga. Untuk konten Facebook juga menggunakan konsep konten yang serupa agar terlihat integrasi brand di lintas media. Untuk waktunya sisa 2 menit ya, Kak ya. Sorry. Untuk mendukung konsep di atas, pendekatan gaya desain yang akan digunakan adalah elegan dan sederhana dengan penggunaan tipografi serif dan menambahkan ornamen ilustrasi untuk mencerminkan suasana rumahan. Sedangkan warna yang akan diterapkan adalah dominan warna gradasi coklat. Berikut merupakan gambar logo dan beberapa produk dari Pollenas Cake. Kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah ini adalah usaha Pollenas Cake yang berskala Kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah ini adalah usaha Pollenas Cake yang berskala industri rumah tangga tidak dapat bertahan tanpa melaksanakan branding dan pemasaran yang efektif melalui media sosial. Branding dan pemasaran melalui media sosial dapat meningkatkan brand awareness dan meningkatkan penjualan dalam bisnis ini. Dengan memanfaatkan branding, usaha Pollenas Cake dapat tercipta dengan lebih jelas dan tepat sehingga dapat berfungsi sebagai pembeda dari produk kue homemade dari brand lainnya. Selain itu juga dapat memberi value kepada produknya. Dengan demikian, produk Pollenas Cake dapat lebih mudah dikenali dan menarik keputusan pembelian konsumen. Di era digital ini, pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook dapat memberikan kemudahan dalam menjangkau konsumen dengan cepat dan efektif. Melalui pemanfaatan media sosial dapat membuat usaha ini tidak hanya sebatas dikenali oleh keluarga, teman, atau kenalan saja, melainkan seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya
Jessica dari Surabaya berarti ya? Enggak, Bu. Iya, Ciputra ya? Oh iya, Bu. Oke. Ya. Baik, teman-teman di sini kita sekarang ada waktu diskusi ya. Berapa lama Kevin waktunya? Waktunya mentok sampai 12.45 itu sebenarnya udah ditutup Lama gitu, ya? Bor ya. Mungkin karena tadi ada presenter yang ini ya, skip mungkin ya. Oke, 12. Tapi selesainya aja sih kalau memang udah mau ditutup boleh nanti sebelum 12.45 gitu. Oke, maksimalnya 12.45. Ya. Mm-mm. Untuk peserta yang ada di sini, ada yang mau diskusi tentang ada 6 ya, berarti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama itu adalah Nadia, tadi dengan filmnya yang Harum Melati ya, membahas tentang Miss and Sin. Lalu ada Stephanie, itu untuk permainan ya, dari board game Willa menjadi digital. Lalu ada Ananda, Edo, dan Jordan, berbicara tentang analisis yang integration and propulsion untuk permainan game Scrap and Brawl. Lalu ada Nia, menganalisis tentang sosial campaign yang sadari-sadari ya. Lalu ada Valdi tadi dengan proyeknya, dia cerita dari salah satu Pramudia Anantatur ya, short story-nya. Lalu ada yang terakhir adalah Jessica tadi dari Sadar Corona. Ya teman-teman, ada yang mau berdiskusi atau bertanya mungkin dengan salah satu presenternya? Saling bertanya antar presenter, mungkin saling menanggapi juga boleh. Dari Ko Ides tadi ada yang raise hand ya. Siap. Koko Ides, gimana Koko Ides? Ada. Halo. Terima kasih Ides sudah meramai. Iya. Silakan. Selamat pagi Bu Juli dan teman-teman. Pagi Des. Ya, sebelumnya saya ingin itu sih memberikan tanggapan ya terhadap presentasi hari ini. Ya khususnya kepada si Kak Nia itu sudah memberitahu kepada saya sih sebenarnya ya, memberitahu kepada saya tentang adanya medsos ini gitu, adanya akun yang berfokus kepada pengembalian baju bekas kalau nggak salah ya. Itu bagus sih. Nah, sebenarnya saya secara pribadi nggak terlalu aware sama ramah lingkungan ya, itu bukan bagian saya, tapi menurut saya itu menarik buat orang Indo untuk tahu gitu. Kita jadi tahu kalau ada juga anak-anak Indo, orang Indo yang peduli lah sama permasalahan seperti ini gitu. Dan ya saya harap untuk kepentingan bersama bisa lebih banyak sih muncul akun-akun seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk pertanyaan, saya sebenarnya ingin lebih bertanya ke Nadia. Halo Nadia, apa kabar? Ya. Halo. Ya, tadi kan tentang yang Miss Unseen dari film sejarah ya. Nah, itu emang itu topik menarik banget buat gue. Nggak apa-apa pakai gue dulu aja ya, sorry. Tentang katarsis, tentang sejarah gitu. Dan apa sih, tadi kan lo bilang film sebagai alat katarsis ya, membersihkan emosi negatif, itu gue setuju. Terus gue juga suka lo emang menekankan kalau media kita nih, film, animasi, media bergerak itu punya kemampuan khusus yang akan membawa penonton tuh kembali ke masa lalu gitu ya, menuju masa lalu, dan kita bisa belajar dari masa lalu itu. Nah, pertanyaan gue sih sebenarnya nggak terlalu konteks ke desainnya ya, nggak terlalu ke desainnya, tapi gue tertarik dari lu sendiri sebagai penulis dan sebagai perancang proyek ini. Kira-kira apa sih pembelajaran yang lu dapetin dari ini tentang kisahnya Melati yang menjadi korban penyalahgunaan ini gitu. Gue pengen tahu aja yang bisa lu kasih ke kita sebagai penonton, sebagai peserta gitu, itu apa, dan kita bisa belajar apa dari keadaan sejarah seperti itu. Terima kasih. Jadi ada dua ya tanggapan tadi, dan sekarang oleh Nadia ya. Emang cocok deh jadi moderator. Silakan untuk Nadia boleh menanggapi. Jadi buat menjawab pertanyaannya Ides, saya coba jelasin sedikit mengenai ceritanya dari film Harum Melati kali ya. Jadi sebenarnya ceritanya itu menceritakan tentang seorang
wanita Cina peranakan yang hidup pada tahun sekitar 1946, zaman pasca penjajahan kolonial. Dia itu ceritanya wanita ini sudah menikah, sudah punya suami, menikah juga dengan sesama Tionghoa. Namun ceritanya itu pada zaman tersebut di desanya datang sekelompok, waktu itu nyebutnya masih TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Lalu ceritanya, ini karena filmnya itu genrenya drama perang ya, war drama, jadi ceritanya dari kesatuan tentara itu, komandannya itu ceritanya jatuh hati sama melati, di mana latar belakangnya itu komandan dan satu regu TKR-nya itu kan bisa dibilang mostly pribumi kan. Lalu mereka berhadapan dengan Melati, di mana Melati itu seorang Tionghoa. Namun si komandan ini jatuh hati sama Melati, namun dia itu udah tahu Melati itu udah punya suami. Namun karena saat itu penegakan hukum dan penegakan kekuasaan masih sangat, istilahnya bisa dibilang otoriter dan masih sangat abu-abu gitu, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi si komandan TKR itu menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara dia mengancam Melati, kalau kamu tidak meninggalkan suamimu dan menikah dengan saya akan membunuh suamimu. Intinya, singkat ceritanya, filmnya seperti itu. Untuk detailnya atau lebih jelasnya mungkin nanti bisa dinonton aja filmnya kalau udah jadi kali ya. Tapi inti ceritanya itu konsepnya seperti itu. Nah, namun kalau kita membuat film kan istilahnya harus ada film logiknya gitu kan. Apa yang melatar belakangi sampai karakter ini bisa melakukan hal itu gitu. Kalau dalam hal ini saya mengambil dari sisi sejarah karena menurut saya relevan dan juga make sense gitu loh. Di saat itu dengan kondisi yang ada, dengan istilahnya kekalutan yang terjadi, juga dengan background sejarah yang kalau bisa kita telusuri lagi, jadi zaman dulu itu etnis Tionghoa itu bisa dibilang cukup disukai, tanda kutip disukai oleh bangsa Belanda gitu. Jadi kan lebih istilahnya diposisikan, sengaja diposisikan dalam strategi politik supaya Belanda itu lebih mensupport etnis Tionghoa. Itu dia yang menyebabkan terjadinya separasi kan. Jadinya ditambah di atas separasi, ditambah ada juga pemimpinan yang otoriter, penegakan hukum yang otoriter, sehingga membuat ceritanya tuh lebih make sense gitu loh. Kenapa latar belakangnya seperti itu dan apa segala macam. Lalu juga kalau dari pertanyaan Ides tadi, apa yang bisa diambil dari filmnya? Mungkin ya itu dia, istilahnya kita menelusuri lagi dan memandang sejarah yang selama ini sebenarnya kita udah familiar sama sejarahnya, tapi kita nggak pernah lihat sejarahnya itu dari kacamata seorang wanita beretnis Tionghoa. Itu kan ibaratnya di sekolah pun sepertinya kayaknya nggak pernah dipelajarin gitu loh. Tionghoa hanya sekedar istilahnya suatu perkumpulan dan golongan yang merupakan bagian dari sejarah, cuman kita nggak pernah melihat melalui kacamata mereka gitu loh. Sehingga ya itu dia, jadinya kita bisa mendapatkan perspektif baru dan juga kita bisa mendapatkan insight baru dalam hal-hal yang bersifat otoriter dan penjajahan gitu loh. Karena kan hal-hal yang sifatnya penjajahan itu menghasilkan trauma yang berdampak sama psikologi gitu. Dan juga mempengaruhi cara kepemimpinan dan cara penegakan hukum bangsa Indonesia yang akhirnya jadi otoriter, dan juga bangsa Indonesia yang mungkin melihat dirinya sendiri lebih inferior gitu dibanding bangsa penjajahnya, bangsa barat, dan gitu-gitu sih, lebih ke arah situnya. Terima kasih. Oke. Gimana Ides? Ada yang Mantap. Oh, mantap. Ya, terima kasih ya Nadia. Gue juga setuju sih, emang ya apalagi poin yang lu bilang dari awal-awal tadi, kalau kita tuh dari proyek ini bisa mengungkap cerita yang nggak ada di buku sejarah gitu. Nah itu menurut gue itu penting juga buat kita para kreatif ya, yang kerja di industri kreatif, kita membuka cerita-cerita baru, mengangkat isu-isu yang baru, dan memang uniknya sejarah itu kan berputar ya sebenarnya ya, dan ya itu bisa relevan untuk zaman sekarang.
Jadi ya terima kasih atas proyeknya, semoga selesai dan kita semua bisa menikmati. Terima kasih. Amin. Iya, jadi aku setuju ya. Ini menarik banget nih. Jadi aku tadi masih belum ngebayangin Nadia karena di paper maupun di presentasi kamu tidak menceritakan siapa produsernya, siapa direkturnya, siapa pembuatnya. Ternyata ini proyeknya Nadia gitu ya. Jadi ini nanti akan sedang dibuat ya berarti ya. Iya, sedang dalam tahap pre-produksi. Oke. Nah, aku tertarik dengan ini sih. Sebenarnya, kamu tadi bilang ngomongin tentang katarsis gitu ya. Memang apa sih yang kamu harapin? Kalau orang tuh nontonin film kamu, audiensnya siapa sih utamanya? Apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan sampai orang tuh kan ada katarsis tersendiri gitu ya. Itu apa gitu loh? Karena tadi kan itu topik utamanya ya. Apa itu yang pengen kamu sampaikan? Mungkin kalau menurut pandangan saya, kalau untuk penonton mengalami katarsis itu dia nggak mesti dibilang 100% relate sama ceritanya gitu. Kita nggak mesti menjadi masyarakat Indonesia yang hidup tahun 1946 supaya bisa menganggap ceritanya relevan dan mengalami katarsis gitu. Pada dasarnya kita nonton film apapun itu, selama filmnya itu membangkitkan perasaan, misalnya perasaan empati, sedih, atau perasaan takut, atau perasaan negatif apapun, itu bisa membantu kita mencapai katarsis sih. Dan juga pada dasarnya pada film itu, mau filmnya menceritakan tentang hal apapun atau karakternya itu siapapun, wujudnya seperti apapun karakternya, sebagai penonton saya rasa pasti kita itu kalau nonton film tuh pasti secara tidak langsung dan secara tidak sadar tuh kita mencari-cari bagian dari film yang kita bisa relate gitu. Bagian dari istilahnya kita melihat karakter itu melalui apa yang kita bisa lihat dari diri kita sendiri gitu. Jadi itu sih lebih ke sana. Tapi sebenarnya ini luapan hati kamu ya. Pasti dari film ini kan pasti karena ada rasa nggak nyaman atau rasa apa tuh yang pengen sebenarnya apa sih yang melahirkan ini gitu loh dari kamunya? Kalau yang menginspirasi cerita ini itu sebenarnya jadi bisa dibilang melalui kisah nyata sih. Jadi kayak nenek saya itu kan hidup pada zaman sekitaran tahun segitu kan. Dia itu lahir tahun 1941 kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang dari pengalaman hidupnya, cuman ini dibawa ke level yang lebih dramatis, didramatisasi gitu. Jadi ibaratnya dapat konsep awalnya itu dari kisah hidup nenek saya, cuman didramatisasi gitu. Yang sebenarnya kisah hidup nenek kamu itu ini ya relate ya sebenarnya dengan pada masanya gitu ya. Pasti ya semoga sih cepetan ya. Cepetan nanti bisa diproduksi, kita bisa sharing mungkin buat kakek, nenek atau mungkin ini ya mama kita sendiri gitu ya. Itu pasti ada satu rasa haru dari mereka gitu. Semoga berhasil ya Nadia ya. Nah, oke. Selanjutnya ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain. Saya sebenarnya punya banyak pertanyaan sih buat semuanya. Ronaldo dan Kathy. Ya, silakan. Oh, saya dulu ya, Bu. Roni, tanya mana, Ron? Oh, Iya, Kak. aduh, izin Bu nggak nyalain cam. Pakai Silakan, kamera Bapak saya Roni. lumayan gaptek. Waduh. Iya. Sebelumnya, makasih Pak teman-teman yang presentasi pada bagus-bagus. Terus mau ucapin juga selamat ulang tahun ya Nadia. Asik. Paling mau nanya ke Valdi sih, ke si Valdi kan. Paling ada dua atau tiga pertanyaan gitu. Paling pertanyaan yang pertama lumayan teknikal ke prinsip animasinya gitu kan. Kan ya sama-sama udah berkutik di animasi gitu kan. Terus aku pribadi juga lumayan suka lah sama 12 prinsip animasi gitu kan. Paling aku mau tanya nih, kan 12 prinsip animasi dari pemahamanku kan tadi si Valdi juga sempat jelasin, kan dasarnya itu kayak lebih ke sejarah si Frankie sama yang lain bikin rekap kayak, wah ini dulu kami bikin animasi seperti ini prinsip-prinsip yang kami terus pakai untuk bikin animasi kami seperti ini kan. Paling pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan tuh, gimana sih cara pakai tuh prinsip gitu kan ini kan gara-gara lagi TA juga gitu.
gimana cara pakai itu prinsip buat disambungin ke konsep atau kontennya gitu. Meskipun kan tadi Valdi kan udah jelasin kan. Cuma kan ya mungkin sebenarnya kayak rada maksa nggak sih cara masukin tuh prinsip-prinsip gitu, atau emang menurut Valdi itu beneran membantu gitu buat nyampein keyword-keyword lu gitu, atau malah jadi kayak maksa kan? Soalnya kan contoh tadi yang kayak exaggeration kan sebenarnya emang lumayan kesulitan kan, kayak gimana nih exaggeration bisa nyampein pesannya gitu kan, atau apakah memang exaggeration masih ada atau dibuang atau dipaksain, itu sih yang pertanyaan pertama yang mau ditanya gitu. Ini 12 prinsip nih bener nggak bisa dipakai kayak aplikatif gitu langsung buat membantu keyword dan sebagainya. Terus ke pertanyaan dua yang ingin ditanyakan tuh sebenarnya berbau tadi sempat Kak Juli juga nanya gitu ke Nadia, tapi mau nanya ke Valdi deh. Kan sebenarnya menurut aku pribadi kan bagus nih UPH salah satunya tuh dalam pengasahan murid buat memikirkan desain yang memikirkan masyarakat gitu kan, yang mikirin lingkungan dan sebagainya kan. Cuma kan waktu dunia praktisnya kan kayaknya kalau kita masih naik pelan-pelan gitu kan, konsep cara berpikir kita belum tentu aplikatif ke pekerjaan gitu, kayak wah gue mah nggak peduli lu mikirin ini yang penting kerjanya selesai gitu kan. Menurut Valdi sebenarnya semangat untuk tetap memikirkan kayak kenapa saya melakukan ini dan sebagainya, misalkan si Valdi mengungkit gue mau bikin ini semoga isu kemiskinan bisa dinaikkan gitu di Indonesia dan sebagainya. Menurut Valdi itu tuh hal yang sebenarnya penting dipertahankan atau enggak, atau itu cuma ya udah namanya juga kuliah atau gimana gitu. Terus udah sih 2 pertanyaan itu dulu. Makasih Pak. Oke, mulai dari yang prinsip dulu ya. Yuk. Kan sebenarnya kalau yang perancangan yang prinsip itu aku nggak kayak planning bakal pakai apa-apa dulu kan. Sebenarnya mulai kayak tadi kan aku jelasin dari keyword, aku mulai bikin dulu animasinya gitu kan. Mulai dari dalam proses pembikinan itu mulai ada yang dinotis gitu loh. Misalnya beberapa prinsip ini tuh benar-benar gambarin sifatnya gitu. Jadi sebenarnya ya sangat kontekstual kan kalau misalnya merancang film kayak gini, apalagi representasi kemiskinan itu kan bisa banyak macam. Kalau yang aku bikin ini kan eksklusif maksudnya partikular ke ceritanya si yang ini, yang cerita pendeknya Perang. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau yang pertanyaan kedua, semangatnya sih, saya aku sama Roni kan teman-teman dekat juga, dia sering ngomongin. Jadi ya sama sih maksudnya pemahaman kita tuh, kita punya privilege buat bisa kuliah, bisa belajar buat animasi, belajar desain gitu. Sebenarnya rasa tahu diri aja sih, rasa pengen kontribusi balik gitu. Ya mungkin ya sih gitu. Awalnya kenapa milih si Maman dan dunianya ini apa sih? Kamu baca? Kamu pernah baca atau gimana? Enggak sih. Lalu aku emang sebelum Prataya kan nyari buku. Emang kan temanya kita di encourage buat cari konten lokal gitu. Nah emang cerita yang aku temuin ini emang masalahnya emang udah nggak asing lagi kan, semua orang juga tahu kemiskinan di mana-mana gitu. Ya jadi ya aku pilih aja gitu. Terakhir deh, ngelanjutin ya pertanyaannya ya. Kan ini kan ceritanya Pramudia ini dari kumpulan kisah pendeknya yang cerita dari Jakarta kalau nggak salah ya Valdi. Oh iya. Nah, tadi aku lihat karakternya itu kok lebih ke Jawa, apa aku salah lihat ya? Bapaknya, oh iya. Kenapa sih dia jadi? Oh iya betul. Itu Emang ada tujuannya apa gimana? Emang dari ceritanya sendiri kan emang si Pram dari Jawa juga kan, dari Blora. Terus ya dia juga gambarinnya orang Jakarta. Waktu aku riset emang aku kan bikin karakter juga kan, riset dari itu. Ya kalau aku cari di internet tuh. Tapi aku emang cari satpam. Bapaknya itu kan satpam, jaga malam. Ya itu kostumnya emang begitu sih. Jadi kayak orang perantauan ya yang datang ke Jakarta. Ya, kalau Pramnya sendiri iya, tapi karakternya itu emang sebenarnya backgroundnya kurang tahu. Coba yang saya desain bapaknya pakai seragam itu emang seragam jaga malam. Seragam jaga malam. Oh oke. Ya. Oke, ini juga good luck ya untuk Aldi ya. Terima kasih Kak. Semoga pokoknya ditunggu, mungkin di Imoficon kali tahun depan ya. Amin. Itu ide sudah siap jadi moderator ya. Oke, Kathy. Oh, kita ada waktu kita sebenarnya nggak terlalu lama ya, 45 ya. Jadi
sebenarnya 40, tapi nggak apa-apa. Biar lebih enak ngobrol. Oh, Pak Chandra Joko juga mau lagi. Pak Chandra, Kathy dulu ya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Oke, Pak. Kathy. Isi dulu ya, Pak. Numpang lewat dulu, Pak. Isi, aku Elizabeth Getty. Aku tertarik sama penjelasan presentasi karakter desain dari Jordan, Edo, sama Lea Ananda. Nah, aku pengen tanya nih, kan kalian bikin karakter desain tuh udah dipikirkan dan udah diteliti secara lebih dalam gitu. Apa harapan kalian untuk kedepannya dari karakter desain Rasmuni yang udah kalian buat? Terima kasih. Apa harapannya? Selesai lah harapannya. Gimana, Jordan? Aku coba jawab dengan cepat supaya waktunya nggak habis. Jadi Rasmuni itu kan salah satu contoh dari karakter board game Scrap and Roll kan. Nah, itu tuh sebenarnya karakter kamu itu masih banyak banget gitu. Yang mirip-mirip kayak Rasmuni dan segala macam gitu kan. Yang kami harapkan benar-benar tuh supaya karakter-karakter yang kita buat itu supaya bisa memberikan kesan keterkaitan karakter dengan tema game kami gitu. Secara keseluruhan. Tentunya juga selain keterkaitan karakter dengan game, kita juga melihat dari sisi supaya menghibur para pemain juga gitu. Gambarannya kok aneh-aneh gitu. Game-nya Gitu emang sih. tentang apa sih? Game-nya itu tentang itu, Bu. Robot-robot gitu, penyusunan-penyusunan gitu, kayak game kartu gitu. Biar apa? Campur-campur gitu. Tujuan gamenya apa? Tujuannya, Edo boleh tolong bantu jawab? Ya Allah. Silakan Ya, Edo. jadi kalau untuk gamenya semata ya tujuannya ya seperti board game pada umumnya ya Bu, Battle Royale, siapa yang menang tuh ya bener-bener chicken dinner gitulah, satu pemenang gitu, bukan ya buat seru-seruan juga. Jadi emang tujuannya buat have fun gitu loh. Board game. Tapi kalau untuk lore gamenya sampai sekarang kami masih coba untuk ini sih tujuan aslinya tuh gimana, kenapa mereka berantem itu masih di proses, jadi ya belum bisa lagi masih dalam proses. Iya, cuma tujuan utamanya ya itu seperti board game lainnya have fun sama memberikan sebuah kebebasan, jadi kayak kamu bebas mau bikinnya apa. Kalau bisa menang yang cara yang dengan cara yang aneh itu kan biasa kayak wah lucu banget gitu ya, bisa gitu sih. Oke. Jadi untuk kreativitas para pemainnya itu yang kalian integrate juga ya berarti ya. Ya, Bu, benar. Oke, Kathy sudah puas dengan kasih jempol. Ya, gimana Pak Chandra Joko? Pak Chandra Joko mau nanya yang mana, Pak? Ya, sebelumnya halo, apa kabar semua? Oh, Bapak siap mengajar. Baik, Pak, silakan, Pak. Ya, saya ingin nanya kepada Nia Rahmawati dari Mercu Buana kalau saya. Iya, betul. Ya. Saya tergelitik juga dengan judul yang kamu berikan tadi, kalau nggak salah tentang tinjauan ya, sebentar. Mana tadi ya? Tentang sadari-sadari, Pak. Ya. Intinya gini, judulnya kan tentang tinjauan gitu ya, ada kata tinjauan di depan. Tinjauan konten visual kampanye sosial bla 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 gitu ya. Saya tergelitik dengan kata tinjauan ini karena saya lihat juga banyak teman-teman di sini yang dari UPH menggunakan kata analisis, gitu kan. Kenapa kamu menggunakan kata tinjauan? Saya nggak tahu. Mungkin waktu kamu memberikan judul itu, kemungkinan kamu sudah tahu perbedaannya tinjauan dan analisis. Ya, saya nggak tahu, bisa nggak kamu tolong jelaskan kenapa pakai tinjauan dan apa yang kamu lakukan, yang sudah kamu presentasikan itu sudah sesuai belum dengan arti tinjauan itu, kata tinjauan itu? Waduh, silakan ya. Ya. Kenapa katanya tinjauan ya, bukan analisis ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra Joko untuk pertanyaannya. Sebelumnya untuk pemilihan judul, kenapa tinjauan gitu? Saya sudah melakukan diskusi dengan dosen pembimbing saya terkait judul tersebut kan. Ya. Untuk judul tersebut sudah sampai melakukan beberapa kali revisi, mulai dari tinjauan, pengamatan, sampai dengan analisis. Untuk cari yang cocok dengan yang saya lakukan, terus sampai akhirnya terpilihlah kata tinjauan untuk di dalam judul saya. Terus kayak
menurut saya ya yang saya presentasikan dengan kata tinjauan sudah masuk, maksudnya yang saya presentasikan tadi sudah masuk ke dalam dari yang arti kata tinjauan tersebut, Pak. Iya, justru ini saya ingin tanyakan itu, menurut kamu perbedaannya apa sih tinjauan dan analisis itu? Kenapa kamu akhirnya memutuskan ambil tinjauan, bukan analisis atau yang lainnya? Apakah evaluasi lah atau apalah gitu ya? Kan punya kata-kata yang lebih kurang mirip-mirip gitu. Kenapa kamu putuskan tinjauan? Karena pada yang saya lakukan itu kan tinjauan itu kan meninjau atau pandangan atau pendapat. Sini kan saya memberikan pendapat saya terhadap konten visual yang diunggah dari Instagram sadari tersebut, kayak mulai dari fontnya menggunakan apa segala dan lain-lain, itu hasil dari sudut pandang saya atau pendapat saya sendiri, Pak. Kalau analisis kan mungkin beda lagi. Apa tuh? Kalau analisis gimana? Mungkin kalau analisis dengan tinjauan, analisis lebih dalam penelitiannya daripada tinjauan. Oke. Analisis. Jadi kalau misalnya tinjauan itu kamu mengobservasi secara umum aja gitu ya, secara cepat gitu ya, dari si sadari. Ya, Oke, mungkin Pak tinjauan itu ya lebih ke sifatnya lebih ke memeriksa gitu ya kali ya. Memeriksa data-data yang ada, kemudian kamu laporkan ya, kamu meneliti gitu ya data-data yang itu. Tapi kalau analisis itu mungkin lebih ke berpikirnya gitu loh. Setelah periksa kamu berpikir ya, menganalisa semuanya, berpikir. Berarti ada proses lagi ya dalamnya ya. Berarti Oke, thank you Nia. Ya. Berarti sesuai ya sama apa yang dipresentasikan oleh Nia ya, karena hari ini dia hanya memberikan pemaparan aja ya, tadi kan color-nya gitu, penggunaan font-nya dan sebagainya. Terima kasih. Ini juga buat masukan buat yang lain ya, buat yang lain supaya bisa bedanya antara analisis dan tinjauan itu. Thank you Pak Janjok. Terima kasih. Untuk tanggapannya ya. Oke, waktunya sudah habis dan kita adalah panel paling lama di sini karena seru ya, ada ide. Ada Roni, ada Kathy, ada Pak Canjok yang juga ikut meramaikan gitu ya. Saya tutup dulu, tapi sebelumnya saya mau apresiasi dulu nih untuk semua yang sudah ada di sini. Yang tidak ditanya bukan berarti tidak menarik ya. Saya sendiri sebenarnya banyak pertanyaan untuk Stephanie ya, dan juga Jessica gitu ya. Karena Stephanie sendiri masih on proses dalam digitalnya gitu kan. Saya penasaran sih, yang mana sih dari 3 yang tadi kamu sudah rancang gitu ya, yang mana sih yang kamu pilih gitu ya? Saya pengen tahu sih sebenarnya untuk kelanjutannya. Tapi waktu kita terbatas, kamu curhatin nanti di kelas, di kampus aja kali ya, atau saya nanti nyontek lihatnya. Dan untuk Jessica, terima kasih untuk ini ya, Corlenas Cake-nya ya. Berarti kamu itu sudah berusaha untuk menaikkan branding sebuah UMKM di Surabaya berarti ya? Benar ya, Corlena? Iya, Bu. Iya, dan apakah itu meningkat ya, Corlena? Si Corlenas Cake-nya ini? Setelah kamu branding? Ini masih tahap bikin sosial media. Masih dalam tahap ya. Oke, good luck untuk semuanya. Di sini semuanya masih dalam proses ya. Kita harapin semoga tahun depan udah bukan di koma, tapi udah di seminar yang lebih besar berarti ya, karena hasilnya sudah maksimal gitu. Oke, terima kasih ya untuk para panitia, para peserta, untuk para panelis juga. Terima kasih untuk siang ini yang seru. Sampai jumpa lagi. Oke, thank you. Saya Liv ya. Terima kasih ya. Thank you semua. Oke.